Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal saya yang berjudul Kritik Sanad dan Matan Perspektif Muhammad Syuhudi Ismail dalam Pemahaman Hadis Puasa Sunnah Bulan Rajab. Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang kritik sanad dan matan dalam perspektif Muhammad Syuhudi Ismail dalam pemahaman hadis puasa sunnah bulan Rajab. Menurut Syuhudi Ismail juga, kesohihan sebuah hadis dapat diukur dari beberapa syarat, yaitu pertama, ittiswalu as-sanad, kedua, al-adl, kemudian ad-dhabit, kemudian terhindar dari syadz, dan tidak adanya ilah. Sedangkan dalam menganalisis kesohihan matan, ada 4 tolak ukur yang digagas oleh Syuhudi Ismail. Pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Kemudian, tidak bertentangan dengan akal sehat dan sejarah. Serta susunannya menunjukkan sabda kenabian. Data primer dari penelitian ini saya menggunakan Kutub As-Sita dan Kutub As-Sab'ah. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu saya menggunakan takhrij dan iktibar al-hadis. Sedangkan dalam menganalisis menggunakan analisis sanad dan matan hadis. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sanad dan matan hadis itu sendiri. Sanad merupakan sekumpulan perawi yang telah menukil isi hadis dari sebuah sumber utamanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para perawi yang telah terlibat dalam rangkaian sanad tersebut. Selain sanad, dalam sebuah hadis juga ada istilah yang disebut dengan matan. Matan adalah isi atau pesan yang tertera dalam hadis. Dua unsur ini harus diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui kualitas dari hadis itu. Dalam artikel ini, saya menjelaskan beberapa kerangka berpikir yang akan diuraikan. Kerangka berpikir ini dimulai dengan penjelasan secara singkat tentang bulan Rajab dalam pandangan Islam. Seperti yang kita tahu ya, bulan Rajab sendiri dikenal dengan sebutan bulan haram atau bulan yang di dalamnya terdapat larangan untuk saling berperang, berbuat zolim, saling membunuh, serta berbuat maksiat. Kemudian, penjabaran tentang hadis-hadis yang sesuai dengan tema puasa sunnah bulan Rajab, di mana hukum puasa di bulan Rajab sendiri menurut 3 imam madhab adalah sunnah, kecuali Imam Hambali yang memandang bahwa puasa pada bulan Rajab hukumnya adalah makruh, dan jika tidak berpuasa di pertengahan bulan tersebut hukumnya menjadi tidak makruh. Peneliti juga akan memaparkan tentang takhrij hadis, i'tibar as-sanad, dan penerapan metode kritik sanad dan matan dalam perspektif Muhammad Syuhudi Ismail. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, saya merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana penerapan kritik sanad dan matan menurut Muhammad Syuhudi Ismail dalam pemahaman hadis sunnah ya. Hadis puasa sunnah bulan Rajab. Kemudian hadis-hadis apa saja yang berkaitan tentang kajian puasa sunnah bulan Rajab, dan mengapa diperlukan adanya analisis takhrij hadis dan iktibarus sanad terkait puasa sunnah bulan Rajab ini. Serta yang terakhir ya, bagaimana bulan Rajab dalam pandangan Islam itu sendiri. Nah, adapun tujuan penelitian ini untuk membahas kajian kritik sanad dan matan hadis ya, terkait hadis puasa sunnah bulan Rajab di kalangan masyarakat muslim.
Ada 3 hadis yang saya temukan terkait puasa sunnah bulan Rajab yang menurut saya memang cocok untuk dijadikan bahan ya dalam penelitian ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 2074 dari kitab puasa, bab puasa di bulan Muharram. Kemudian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1960 dari kitab puasa, bab puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor hadis 2854 dari Musnad Bani Hashim, bab awal Musnad Abdullah bin Abdul Abbas. Baik, hasil dari penelitian ini yaitu kualitas dari sanad-sanad hadis yang diteliti. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Semua rawi yang berada dalam jalur sanad ini berpredikat sikot dengan kualitas hadis sahih as-sanad. Kemudian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, semua rawi yang berada dalam sanad ini berpredikat sikot dengan kualitas hadis sahih as-sanad. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, semua rawi yang ada dalam sanad ini berpredikat sikot dengan kualitas hadis sahih as-sanad. Oke, sedangkan kualitas matan dari 3 hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ketiganya tidak bertentangan dengan tolak ukur yang dijadikan patokan dalam mengkritik matan hadis, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syuhudi Ismail, sehingga kualitas matan dalam hadis ini berkedudukan sahih al-matan dan dapat dijadikan hujah. Oke, terima kasih. Itu penjelasan singkat dari artikel jurnal saya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.